Bakso Maya Part 3. Sekitar pukul 1 siang, aku berjalan ke arah TPU yang kata ibu banyak warga di sana. Sekalian mau ke sana, siapa tahu ada petunjuk. Aku udah yakin seyakin-yakinnya kalau si abang tukang bakso itulah pencuri Maya. Aku harus gali informasi dulu tentang si abang bakso ini. Aku juga gak boleh gegabah. Salah sedikit, aku bisa dituntut karena pencemaran nama baik. Aduh Gusti, berbuat baik pun rintangannya susah banget. Aduh, sakit. Kalau jalan pakai mata dong, sakit nih. Udah mau badan gede main nabrak orang aja, hati-hati dong. Ada orang segede gini gak kelihatan gitu. Bentakku pada laki-laki berbadan tinggi besar, memakai topi yang sedang terburu-buru. Hei, kamu yang ngapain di sini? Jalan sambil bengong. Udah tahu saya mau lewat. Bentaknya tidak mau kalah. Emang jalan ini hanya punya kamu saja? Apa aku tahu kalau kamu akan lewat sini? Jadi lain kali hati-hati, omelku pada laki-laki yang ada di hadapanku. Berisik, terserah. Nih, uang buat berobat kalau luka. Saya harus buru-buru pergi, ada urusan. Uang 5 lembar berwarna merah berserakan setelah dilempar oleh laki-laki. Kurang ajar banget sih. Ini duit kamu. Aku gak butuh duit ini. Kembali, jangan sombong. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Siapa nama kamu? Teriakku. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh, dia mengatakan sesuatu. Karena dia ingin segera pergi dengan terburu-buru. Sudah, ambil saja. Uang itu untuk kamu. Sambil melepaskan topinya. Lalu segera dia pakai kembali. Ya Allah, tuh cowok ganteng banget. Kayaknya gak beda jauh denganku. Seusia denganku kayaknya deh. Dor! Hayo Neng Nilam, lagi ngeliatin apa? Sambil senyum-senyum gitu, kata Pak Hansip. Pak Hansip ini ngagetin aja. Aku tadi ketabrak sama cowok itu tuh, yang baju abu-abu yang lagi bawa sampah. Tunjukku pada laki-laki yang sedang berjalan, semakin menjauh dari pandangan mataku. Oh, si Edo itu mah, jelas Pak Hansip. Apa Pak? Bang Edo? Tanyaku. Iya, si Edo tukang bakso. Dia terkenal loh Neng, baksonya enak, empuk gitu, terus banyak dagingnya, apalagi kuahnya mantep, ucap Pak Hansip semangat. Pak Hansip yang cerita, kenapa aku yang mual ya? Kalau sampai warga kampung tahu selama ini yang mereka makan adalah daging mayat, gak tahu lagi deh gimana reaksi warga kampung. Neng Nila mau kemana emang? Kok tumben gak kerja? Tanya Pak Hansip. Oh, ini Nilam lagi absen sehari Pak. Ini juga Nilam mau ke warung Bu Tejo disuruh beli sop sama ibu, ucapku. Bukannya tadi Bu Ratna udah ke pasar ya? Tanya Pak Hansip. Waduh, harus buru-buru ngeles nih kalau nggak gawat. Itu makanya ibu lupa beli sop. Jadinya Nilam disuruh beli ke warung Bu Tejo. Nggak perlu ke pasar, ucapku sedikit gagap. Oh gitu, jadi saya mau lanjut keliling lihat keadaan ya Neng. Tunggu Pak Hansip, Nilam mau tanya sedikit. Emang benar kata ibu di situ kuburannya ada yang dibongkar? Ucapku menunjuk arah TPU. Oh iya, itu kuburan Pak Dani. Keluarganya pada murka sama si pencuri itu Neng. Bayangin aja Neng, udah 1 bulan ini ada 2 makam yang dicuri jasadnya. Dan kain kafannya parah gak tuh? Ucap Pak Hansip. Mungkin kalau mayat dicuri, Nilam tahu karena sering lihat di film-film Hidayah itu. Tapi kalau kain kafan untuk dicuri itu untuk apa ya? Tanyaku. Setahu Pak Hansip nih ya Neng, kain kafan tuh banyak dicuri untuk ilmu hitam gitu. Kayak misalnya tali pengikatnya bisa untuk pesugihan, begitulah pokoknya, kata Pak Hansip. Oh gitu, kataku. Neng mau Pak Hansip ngasih masukan gak? Tawarnya. Iya Pak Hansip, ngomong aja, Nilam dengerin kok, jawabku sekenanya. Kelihatannya tadi Neng Nilam senyum-senyumin si Edo ya?
Enggak Pak Hansip, so tau nih, jawabku salah tingkah. Gak apa-apa Neng, si Edo tuh ganteng, anaknya juga baik. Sholatnya rajin, gak pernah ketinggalan. Dan suara ngajinya tuh merdu banget Neng, jelas Pak Hansip. Masa sih orang yang suka nyuri mayat begitu akan taat sama sang pencipta? Harus aku selidikin lebih lanjut nih. Pak Hansip tahu nggak rumahnya di mana? Tanyaku. Gang ujung sana deket pertigaan Neng. Rumahnya paling ujung. Kasihan Neng, dia sebatang kara. Sebatang kar. Terus ibu sama bapaknya kemana? Terus adik atau kakaknya di mana? Saudaranya juga semua pada kemana? Tanyaku penasaran. Buset Neng, satu-satu dong, saya jadi bingung nih jawabnya. Jadi gini, sebenarnya dia tuh punya kakak, tapi kakaknya sedang dirawat di RSJ, rumah sakit jiwa. Katanya sih depresi, ditinggal pergi sama istri dan anaknya. Dan bapaknya udah lama meninggal. Terus gak lama, ibunya juga nyusul bapaknya dengan cara gantung diri. Karena ibunya gak sanggup lagi bayarin semua hutang-hutang bapaknya si Edo ini. Ke Pak Dani almarhum yang kuburannya baru dicuri semalam. Lebih teganya lagi sih, Bu Ida juga almarhum semasa hidupnya selalu menghindar keluarga Edo. Karena mungkin ibunya sudah lelah, akhirnya ibunya gantung diri di atas pohon dekat kuburannya bapaknya Edo. Cerita Pak Hansip panjang lebar. Kakaknya Edo gila karena ditinggal istri dan anaknya. Memang istri dan anaknya kemana Pak Hansip? Tanyaku makin penasaran. Ketabrak truk tanah yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Polisi bilang bahwa si supir ini ngantuk bawa mobilnya. Ingat gak Neng? Tahun 2016 itu di lampu merah yang dekat pasar itu ada kecelakaan truk yang merenggut nyawa 10 orang dan yang luka sekitar puluhan. Sampai diliput dimasukin TV. Nah di situ ternyata salah satunya ada warga dari kampung Duku. Dan ternyata itu istri dan anaknya Riko, kakaknya si Edo. Jelas Pak Hansip. Innalillahi. Terus meninggal di tempat atau di rumah sakit Pak? Meninggal di tempat lah. Orang kelindes kepalanya kok sampai hancur. Terus anaknya katanya gepeng. Orang anaknya baru 8 bulan kok. Tragis banget sih perjalanan keluarganya Bang Edo ini. Sepertinya aku sedikit mengerti. Karena dari semua cerita Pak Hansip sepertinya semua saling berkaitan. Aku jadi semangat ingin lebih jauh tahu tentang Bang Edo. Gimana kalau aku deketin dia aja sebagai teman agar dia gak curiga? Ya, memang jika ingin tahu tentang sebuah rahasia besar harus lebih dekat dengan bahaya itu sendiri. Baiklah, aku akan mencoba mendekati Bang Edo. Semangat Nilam, kamu pasti bisa. Ya udah Pak Hansip, aku mau pamit pulang, takut ibu nungguin. Pamitku. Katanya mau ke warung Butejo, bareng saya aja yuk. Saya juga mau lewat sana. Aduh Nilam, pakai lupa kan tadi alasannya mau ke warung Butejo beli sop. Ayo dong mikir alasannya apa ya? Kayaknya nggak jadi Pak. Saya lupa ibu saya udah masak tadi. Bohongku. Ya gimana sih Neng Nilam? Yaudah saya duluan mau patroli kampung. Saya duluan ya. Mari Neng. Pamitnya. Oh iya Pak, mari. Pulang kok gak assalamualaikum Lam? Abis dari mana? Tanya ibu mengagetkanku. Ibu kok ngagetin Nilam? Jantung Nilam mau copot nih, kesal. Ya kamu ditanya abis dari mana kok sampai lupa masuk rumah ngucap salam. Astagfirullahaladzim, iya bu, assalamualaikum. Udah telat, waalaikumsalam. Kok gak jawab abis dari mana? Tanya ibu. Itu Nilam abis dari oh iya Nilam abis dari rumah Rika, nanyain dia udah kerja apa belum. Jawabku sedikit tergagap. Oh kirain ibu. Ingat ya Lam, ibu gak mau kamu nyelidikin lagi tentang Bang Edo itu. Udah cukup kamu jangan ikut campur. Iya ibu. Maafin Nilam bu, rasa penasaran Nilam lebih tinggi sebelum semuanya terbongkar. Nilam gak akan nyerah.